لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 13 Ramadan 1433 Hijriah. Berarti ini adalah pertemuan kita yang ke-13 yang bertepatan dengan tanggal 2 Agustus 2012. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubat fi Adabi Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman Hafizahullah Ta'ala, yang berisi 101 adab menuntut ilmu, dan kita telah menyelesaikan sampai adab yang ke-42, menjauhi taklid, mujanabatut taklid, menjauhi taklid atau fanatik buta. Dan kita sekarang masuk adab yang nomor ke-43 dan yang setelahnya, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala al-isti'anatu bil ulama'i 'alal fahmi. Adab yang nomor ke-43, meminta bantuan kepada para ulama untuk memahami. Jadi meminta bantuan kepada para ulama untuk memahami. Al-ulama'u wasailu lil fahmi 'anillahi wa rasulihi. Ulama adalah perantara untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami wahyu yang dari Allah, memahami sabda yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hajatu talibil ilmi ila al-ulama'i masatun jiddan fi tawdihil mushkil wa izalatil ghamid wa istinbatil daqa'iq. Kebutuhan penuntut ilmu kepada ulama ini amat sangat. Jadi kebutuhan penuntut ilmu kepada para ulama itu amat sangat membutuhkan untuk menjelaskan permasalahan yang sulit, untuk menghilangkan yang masih samar-samar, dan untuk mengambil hukum-hukum. Jadi maksudnya di sini kita itu perlu ulama, karena ada satu kaum atau kelompok yang mereka mengatakan kita tidak butuh ulama, kita memahami Al-Quran dan Sunnah sendiri saja, tidak perlu ulama. Karena kalau kita mengikuti pemahaman para ulama berarti kita taklid, fanatik buta. Ini tidak bisa membedakan antara taklid dengan memahami sesuai dengan pemahaman para ulama. Yang dilarang adalah taklid buta, fanatik buta. Adapun kalau kita memahami dengan pemahamannya para ulama, apalagi para ulama salafus saleh, ini adalah sesuatu yang diharuskan. Sikap manusia terhadap para ulama itu ada 3, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Wan nasu fi halihim 'ala immati wal ulama'i thalathatu aqsam. Manusia keadaan mereka terhadap para ulama
itu ada 3 macam. Jadi ada 3 kelompok manusia dalam menyikapi para imam, dalam menyikapi para ulama. Ada 3 kelompok manusia. Ahaduha man ghala fihim wa ja'ala aqwalahum ma'sumatan bimanzilati aqwalir rasul wa qaddamaha 'ala al-kitabi was sunnah. Yang pertama-tama adalah yang bersikap melampaui batas terhadap para ulama, ghulu. Yang bersikap melampaui batas terhadap para ulama, ghulu. Menjadikan ucapan para ulama itu seakan-akan maksum, seakan-akan tidak pernah salah ulama itu, terjaga dari kesalahan. Menjadikan ucapan para ulama, ucapan para imam seperti sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih mendahulukan ucapan para ulama daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah ini kelompok yang pertama. Ini tentu saja adalah kelompok yang menyimpang, karena masing-masing orang itu ada benarnya, ada salahnya. Sebagaimana ucapan Imam Malik rahimahullah taala, kullun minna yukhadu min qawlihi wa yutraku wa yuraddu illa sahib hadzal qabr, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing kita manusia itu, ulama siapapun dia, pendapatnya bisa diterima, bisa ditolak. Yang harus diterima tanpa ditolak itu siapa? Penghuni kuburan ini. Maksudnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini sikap melampaui batas, dan banyak ya orang yang seperti ini, sudah tahu pendapat ulamanya menyalahi Quran, menyalahi Sunnah, masih juga diikuti. Padahal mestinya kalau pendapatnya menyalahi Quran, menyalahi Sunnah, ditinggalkan. Walaupun kita nanti menghargai ulama ya, nanti ada bab setelahnya itu menjaga adab kepada guru, itu penting sekali. Wal qismut tsani, kelompok manusia yang nomor 2 adalah man algha aqwalal ulama wa hadara maqalati a'immatil huda wa masabihid duja. Nah, ini yang kedua, kebalikannya. Yang kebalikannya, tidak mau dengan pendapatnya para ulama, tidak mau dengan para imam, tidak mau. Jadi seakan-akan dia sudah bisa, saya bisa langsung memahami Al-Quran dengan sendirinya, saya bisa langsung memahami hadis dengan sendirinya, tanpa mau dengan pendapatnya para ulama, tanpa mau dengan pendapatnya para imam. Nah, ini juga orang yang fahadza qad hurima khairan katsira, ini orang yang terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Karena kita ini butuh guru. Yang lalu kita telah membahas ya, bagaimana kebutuhan kita terhadap guru. Kalau boleh diibaratkan ya, masjid ini ada 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai ke lantai 2 kalau tidak ada tangganya? Dan ulama itu ibaratnya adalah tangga. Kalau nggak ke tangga nggak bisa. Untuk mencapai pada tingkatan yang berikutnya itu adalah melalui para ulama. Dan beruntunglah orang yang oleh Allah diberitahu kepada para ulama, ditunjukkan kepada para ulama, yang menuntunnya kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menuntut kepada Al-Quran, kepada Sunnah, yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian kelompok yang ketiga, al-qismut tsalis, alladzina wuffiqu li ma'rifati aqdarihim wa qamu fi huquqihim wa syakaruhum ala fadilihim wa fadailihim wa tasaqqu min ulumihim wa qaddaruha haqqa qadriha wa 'arafu annahum ghayru ma'sumin wa anna aqwalahum tabi'atan li aqwalir Rasul sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Yang
ketiga ini adalah kelompok manusia yang diberi taufik oleh Allah. Diberi taufik oleh Allah, mengetahui kedudukan para ulama, memberikan hak-haknya para ulama, berterima kasih atas jasa-jasa keutamaan para ulama, mengambil ilmu dari para ulama, dan benar-benar mengagungkan para ulama sebagaimana layaknya. Namun demikian, mereka juga memahami bahwa ulama itu bukan orang yang maksum, bukan orang yang tidak pernah salah, sehingga mereka juga masih mengukur para ulama dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau benar diterima, kalau salah ditolak, tapi menghargai ulama. Jadi ini kelompok yang tengah-tengah. Inilah kelompoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu tengah-tengah ya, kelompok yang terbaik. Jadi kelompok yang pertama tadi bersikap melampaui batas kepada para ulama sampai seakan-akan para ulama itu kayak nabi, ya, benar terus tidak ada salahnya. Kelompok yang kedua tidak mau dengan ulama, meremehkan ulama, merendahkan ulama, mencaci maki ulama, ya, menjatuhkan derajatnya ulama. Kelompok yang ketiga tengah-tengah, mengambil pendapatnya para ulama, menghargai ulama, menghormati ulama, tapi juga tidak menganggap ulama itu sebagai orang yang suci yang tidak pernah salah. Pokoknya diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai dengan Quran, sesuai dengan Sunnah, diterima, diambil. Tidak sesuai, ditolak. Ya. Jadi kemudian juga kalau ada yang salah, tidak disalah-salahkan, dijelek-jelekkan. Namanya para ulama ada udzur, jadi diberi udzur. Ya, didoakan mudah-mudahan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kita mendoakan semua orang Islam, apalagi yang mendahului kita, para ulama, para sahabat Nabi, dan kita berdoa jangan sampai di hati kita ada sifat benci, dengki, iri, hasud dan yang lainnya kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya, jadi inti daripada bab yang nomor 43 ini adalah kita butuh ulama, kita perlu ulama, kita minta bantuan ulama untuk memahami Al-Quran dan memahami Sunnah. Selanjutnya adab yang nomor ke-44, hifdzul adabi ma'asyaikh, menjaga adab terhadap guru. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana akhlak seorang murid kepada gurunya. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Qala Sya'bi, berkata Sya'bi rahimahullahu ta'ala, amsaka Ibnu Abbas birigabi Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma, faqala atumsiku li wa anta ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala inna hakadha nasna'u bil ulama. Sya'bi mengatakan sahabat Ibnu Abbas itu memegang tali kendali kendaraannya sahabat Zaid bin Thabit. Jadi sahabat Zaid bin Thabit naik kendaraan ya, onta atau kuda, itu tali kendalinya dipegang oleh sahabat Ibnu Abbas, dituntun oleh sahabat Ibnu Abbas. Jadi di sini sahabat Ibnu Abbas memposisikan seakan-akan seperti budak, seakan-akan seperti pembantu yang menuntun talinya. Lalu ditegur oleh Zaid bin Thabit, kenapa kamu memegang tali kendali itu untuk aku, padahal kamu adalah sepupunya Nabi. Kamu ini orang hebat, kamu ini adalah orang yang mulia, kamu ini sepupunya Nabi. Kenapa kamu memegang tali kendali kendaraanku seperti itu? Tidak pantas. Apa jawaban Ibnu Abbas? Inna hakadha nasna'u bil ulama. Demikianlah kami melakukan terhadap para ulama. Artinya demikianlah yang harus kami lakukan kepada para ulama. Walaupun aku sepupunya Nabi, tapi kamu adalah ulama, aku menghormati ulama. Nabi menyuruh menghormati ulama.
Al-Quran menyuruh menghormati ulama, Al-Hadits menyuruh menghormati ulama. Ulama orang yang berilmu. Menghormati karena apa? Karena ilmunya, nanti ada keterangannya. Jadi kita menghormati bukan karena orangnya, bukan karena ilmu yang ada padanya. Menghormati ilmunya. Kemudian Muhammad Yahya bin Abdul Malik Al-Musili, berkata Yahya bin Abdul Malik Al-Musili, Musil itu daerah Mosul ya, di Irak sana. Ra'aitu Malik ibn Anas ghairu marrah wa kana bi ashabihi min al-i'dham lahu wa tawqir lahu wa idza rafa'a ahadun sawtahu sawahu bihi. Aku melihat Malik bin Anas bukan sekali saja, yaitu Imam Malik, dan bahwasanya murid-muridnya itu sangat mengagungkannya, sangat menghormatinya. Sehingga kalau ada seorang murid yang mengeraskan suaranya di majelisnya, maka yang lainnya pada menegur. Jadi kalau ada seorang murid yang mengeraskan suaranya di majelisnya Imam Malik, maka yang lainnya pada menegurnya. Artinya demi menghormati gurunya, tidak berani mengeraskan suaranya. Subhanallah. Ini adalah termasuk adab dan ini termasuk juga akhlak kepada guru, tidak mengeraskan suara di hadapan guru. Wa an Yahya bin Yahya annahu qala, dari Yahya bin Yahya dia berkata, rahimahullah taala, akhadtu bi rikabi al-layth, aku memegang tali kendalinya al-layth. Al-layth ini ulama besar. Aku memegang tali kendali kendaraannya al-layth, seakan-akan seperti pembantu, seakan-akan seperti budak, memegang tali kendalinya. Fa arada ghulamuhu an yamna'ani, maka budaknya al-layth ini akan menghalangi aku. Jadi kata budaknya al-layth, jangan kamu, aku saja. Aku adalah budaknya, jangan kamu, karena kamu bukan budaknya. Seakan-akan begitu ya. Jangan bawa aku saja, yang bawa aku saja. Faqala al-layth, berkata al-layth, da'hu, biarkan tidak apa-apa, biarkan dia. Siapa tadi yang bawa tali kendalinya? Siapa? Yahya bin Yahya. Tsumma qala li, kemudian berkata kepadaku, al-layth ya, berkata, khadamaka al-ilm, kamu pasti akan mendapatkan ilmu. Kamu pasti akan mendapatkan ilmu. Qala, berkata Yahya bin Yahya, falam tazal bi al-ayyam hatta ra'aitu dzalik. Ya, selalu saja berhari-hari seperti itu. Artinya dia selalu berkhidmat kepada al-layth, membantu al-layth, melayani al-layth, memegang tali kendaraannya al-layth. Maka ternyata aku melihat hal itu. Artinya melihat ilmu, benar-benar mendapatkan ilmu. Jadi al-layth ini seorang guru. Ketika melihat Yahya bin Yahya tadi berkhidmat kepada gurunya, maka gurunya mengatakan, kamu bakal mendapat ilmu. Jadi gurunya tahu kamu bakal mendapatkan ilmu karena kamu berkhidmat kepada guru, karena kamu berakhlak kepada guru. Dan ternyata benar, dia benar-benar mendapatkan ilmu. Qala Yusuf bin Al-Husain, berkata Yusuf bin Al-Husain rahimahullah ta'ala, fil adabi tafhamul ilma, dengan adab kamu akan memahami ilmu. Jadi dengan adab akan paham ilmu. Tidak ada adab tidak paham ilmu. Jadi adab ini amat sangat penting, adab kepada guru, bagaimana akhlaknya ya. Karena itu Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah ta'ala ketika berbicara tentang talibul ilm, penuntut ilmu, dalam kitabnya Akhlaqul Ulama, beliau mengatakan, walahu sifatun idza jalasa al-ulama kaifa yujalisuhum. Murid itu punya sifat, ketika duduk di hadapan para ulama, bagaimana cara duduk di depan ulama. Jadi cara duduknya itu ada yang sopan duduknya. Di antaranya apa? Tidak menyelonjorkan kaki. Kalau bahasa Jawanya tidak sembujung. Sembujung itu tidak akhlak. Bagaimana kalau kakinya kesemutan? Kalau kata orang Jawa kakinya geringgingan. Ya boleh
diinginkan oleh Kak Sembojong. Bagaimana kalau kesemutan boleh atau tidak diselonjorkan? Tidak boleh tetap. Nah, terus bagaimana? Nah, caranya jangan duduk di depan. Caranya adalah duduk di belakang sendiri, sehingga ketika menyelonjorkan kaki gurunya ada kelihatan. Bukan di tengah-tengah majelis ilmu menyelonjorkan kaki, apalagi duduk di depan sendiri menyelonjorkan kaki di depannya gurunya. Kawan akhlaki belas, kawan akhlaki belas. Tidak ada alatnya sama sekali. Ya kita bisa menilai. Ini kita bukan menghormati orang itu, kita menghormati ilmu yang ada pada orang itu, menghormati ilmunya itu loh. Ilmunya dihormati. Ini akhlak. Ya. Tugas kita hanya menjelaskan. Gelem gak gelem, ya wis. Tugas kita hanya menjelaskan. Mau alhamdulillah, tidak mau ya sudah. Kewajiban kita hanya menjelaskan. Kewajiban kita menerangkan adab. Mau alhamdulillah, tidak mau ya sudah. Kita sudah menjelaskan. Yang penting sudah tahu, yang penting seru. Saya itu pernah mengucapkan kata-kata di sini. Ada yang protes, katanya terlalu kasar kata-katanya. Ya, saya pernah mengatakan ya. Ini sekedar koreksi saja ya. Saya pernah mengatakan yang penting kewajiban kita itu adalah menjelaskan. Ya, saya pernah mengatakan itu kolu leken gak kolu lebayan. Ini ada yang protes hari ini. Waduh Ustaz, yang dengarkan ceramahnya Ustaz ini dosen-dosen juga dengarkan. Rasanya kok tidak pantas kalau Ustaz mengatakan begitu. Malah waktu saya tambahin lagi, gelem jopo gak gelem rekete-kete. Ada yang protes waktu itu, Ustaz, yang dengarkan ceramahnya Ustaz ini banyak. Dosen-dosen kan banyak yang dengarkan. Jadi seakan-akan kok kasar gitu loh kata-katanya. Maka saya bilang ya wis sekali-kali kasar tak apa-apa. Sekali-kali tok ae lho gak betino. Sekali-sekali tak apa-apa, enggak apa-apa, sekali-sekali saja. Ya. Jadi ada cara duduknya, duduk di depan ulama, kakinya itu tidak diselonjorkan. Ini pokok akhlak lah, sampai nggak ngerti dewe akhlak ya, akhlak nangarepe ulama di pokok lagi lalu cara dirukuni ya, cara duduknya itu bagaimana, seperti itu. Walahu sifatun idza ta'allama min al-ulama kaifa yata'allam. Demikian pula murid punya sifat ketika belajar kepada ulama bagaimana caranya belajar. Ya, di majelis ilmu bagaimana caranya belajar, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara beradab. Ya, di antaranya HP-nya dimatikan. Jangan sampai nanti ketika ada majelis taklim HP-nya bunyi. Sudah bunyi diterima lagi, ngomong lagi, ngobrol lagi. Ya kalau ada murid yang gitu malah saya diam, terus no. Barangkali bisnis itu sampai miliar, rugi meneman. Ya, rugi sampai miliar akhirnya itu. Jadi HP-nya dimatikan. Jangan sampai nanti di sini kering, sana kering terus bunyi, diterima lagi, ngomong lagi. Sudah gitu permisi lagi, perlu keluar untuk ngomong di HP-nya, balik lagi. Ini tidak ada akhlaknya. Kalau akhlaknya ini. Jadi di majelis ilmu HP-nya dimatikan, duduk yang sopan, yang akhlak. Walhasil insya Allah kita akan ngertikan bagaimana harus bersikap kepada para ulama. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi, berkata al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, wa idza khataba at-talibu al-muhadditha addamahu fi khitabihi binisbatihi iyahu ila al-ilmi mithla an yaqula lahu ayyuhal alim aw ayyuhal hafid wa nahwa dhalik. Apabila seorang penuntut ilmu berbicara dengan gurunya, muhaddits, ahli hadits ya, atau gurunya, ulama, hendaklah mengagungkannya, menghormatinya karena dia punya ilmu. Ini. Jadi bukan karena orangnya fulan, bukan karena punya ilmu. Kita menghormati ilmu yang ada pada dia, kita menghormati ilmu yang ada dalam dirinya, menghormati ilmunya, bukan orangnya. Ilmunya yang dihormati. Seperti kalau panggil jangan dipanggil namanya. Misalnya namanya ulamanya itu Muhammad dia adalah tidak cocok. Walaupun mungkin temannya, walaupun mungkin yang manggil lebih tua, kalau yang akhlak sedikit. Kalau di sini disebutkan kalau panggil itu wahai alim, wahai hafid. Kalau kita mungkin wahai syekh,
wahai Ustaz, ya Syekh, mungkin begitu. Jadi jangan panggil namanya, tidak akhlak panggil nama itu. Di sini bukan karena orangnya, ya bukan karena orangnya, bukan karena apa? Karena ilmu yang ada padanya. Jadi walaupun temannya sendiri, walaupun lebih tua, walaupun dia panggil yang sopan, ya Ustaz, ya Syekh, ya Fulan, gitu. Ini adab, ini akhlak. Sekali lagi mau, ya mau, tidak mau ya, mau kewajiban kita hanya menjelaskan. Jangan sampai nanti mentang-mentang temannya sendiri, mat-matnya alamat. Iya, ini tak metak kalau teman. Tidak akhlak ini. Yang dihormati karena ilmu yang ada pada dia. Jadi yang sopan. Kemudian berkata pula waqala Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, berkata Rabi'ah bin Abi Abdurrahman rahimahullahu taala, kana yuqalu innaman nasu ma ulama'ihim mithla sibyan fi hujuri man yurfihim qala yuridu aba'ahum. Sudah dikatakan semenjak dahulu kala bahwasanya manusia itu di hadapan ulama seperti anak kecil yang dalam pengasuhan ayahnya. Jadi anak kecil dalam pengasuhan ayahnya atau ibunya. Bagaimana anak kecil itu? Nurut kepada ibunya, nurut kepada bapaknya. Demikian pula penuntut ilmu, manusia kepada ulama yang nurut, selama tidak disuruh menyimpang, selama tidak disuruh melanggar, nurut. Nanti ada keterangan di sini. Nanti jangan pakai alasan. Iya, dari ulama yang benar, dari ulama yang benar, akhlaknya elek. Pokoknya alasan macam-macam saja. Inginnya dia itu, saya hanya mau menghormati ulama yang seperti Nabi. Saya hanya menghormati ulama yang seperti Imam Mahdi, yang seakan-akan tidak ada salahnya, yang suci. Tidak benar. Tidak ada ulama kayak gitu. Semua ulama ada cacatnya, semua ulama ada kurangnya, semua ulama ada aibnya, semuanya ulama seperti itu. Dan kita bukan menghormati dirinya ulama itu. Yang kita hormati adalah apa, sekali lagi, ilmu yang ada pada dia, ilmu yang ada pada dia. Nanti ada keterangan yang ada setelahnya. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullahu taala mengatakan, ya, wala yaqul idza ajabahu hakadha qultu ana au kadza wa ali. Ya. Jadi kalau tanya kepada ulama, lalu ulamanya jawab. Setelah dijawab, dia saya juga berpendapat seperti ini. Saya sudah menyangka jawabannya kayak gini. Saya sudah menyangka kayak gini. Ini tak sopan. Sudah tanya dijawab, alhamdulillah, terima kasih, jazakallahu khair. Enggak usah pakai banyak komentar. Ya memang ini, saya juga yakin gini pendapatnya. Berarti yang nggak mau jawab ini sama dengan pendapat saya. Jadi pada ulama ya jadi ulama kafir kalau masih betul ulama. Wala yaqul aftani fulan aw aftani ghairuka bi kadza. Demikian pula tidak boleh kita di depan ulama mengatakan saya mendapat fatwa dari ulama fulan begini, saya mendapat fatwa dari ustaz fulan begini. Tidak boleh. Karena apa? Seakan-akan kita hanya mengadu domba ulama. Kalau terpaksa kita mau mengatakan, jangan menyebut namanya. Wahai Syekh, bagaimana pendapat Anda kalau ada fatwa yang seperti ini? Bagaimana pendapat Anda kalau ada fatwa yang seperti ini? Nah, ini lebih sopan, lebih akhlak. Jangan menyebut namanya. Ulama fulan berkata begini, ulama fulan berkata begitu. Seakan-akan kita mau ngadu domba ulama. Tidak benar, tidak dibenarkan. Mau membenturkan di antara para ulama. Kemudian ada ucapan pula yang sangat indah dari Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala. Wa bi qadri ijlalit talibi lil 'alimi yantafi'u bima yufidu min 'ilmihi. Tergantung seorang murid itu menghormati para ulama, maka ilmunya akan bermanfaat seperti itu. Ini kaidah ini ya. Ini kaidah, tentu pegang ini. Jadi tergantung seorang murid menghargai para ulama, maka ilmunya akan bermanfaat seperti itu. Maksudnya, kita menghargai ulama, ilmu kita bermanfaat. Semakin menghargai, ilmu kita semakin bermanfaat. Tidak menghargai ulama, ilmu kita tidak bermanfaat. Tidak ada manfaatnya ilmunya. Tambah jauh dari Allah, tambah nyimpang. Tidak tampak ilmu itu dalam dirinya. Jadi ini adab yang nomor ke-44, menjaga adab terhadap
guru, hifdzul adab ma'asyikh. Nah, sekarang yang ke-45, ad-du'a lisyekh wal i'tiraf bi fadlih. Mendoakan guru dan mengakui keutamaan guru. Ini berdoa ya, adab yang ke-45, mendoakan guru. Ali bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ista'adza billahi fa'iduhu. Barang siapa minta perlindungan dengan nama Allah, berilah dia perlindungan. Wa man sa'ala billah fa'atuhu. Barang siapa yang minta dengan membawa nama Allah, berikanlah permintaannya. Nah, kemudian wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa berbuat baik kepadamu, maka berilah dia balasan atas kebaikannya. Fa in lam tajidu fad'u lahu hatta ya'lama an qad kafahtumuhu. Kalau kamu tidak bisa membalas dengan apa-apa, maka balaslah dengan doa, sehingga seakan-akan kamu telah memberikan balasan yang cukup kepadanya. Ya. Jadi ulama itu berjasa pada kita atau tidak? Berjasa, memberikan apa kepada kita? Memberikan ilmu, berjasa. Maka kita perlu mendoakan ulama. Minimal kita mendoakan jazakallahu khairan. Atau kalau kita mau mendoakan lagi di rumah, kita doakan, masya Allah, didoakan ulama, didoakan gurunya. Karena itu, waqala Abdullah bin Umar al-Qawariri, berkata Abdullah bin Umar al-Qawariri rahimahullah ta'ala, sami'tu Yahya bin Sa'id yaqul, aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, qala li Syu'bah, berkata kepadaku Syu'bah, kullu man katabtu anhu hadithan fa ana lahu 'abdun. Dia berkata Syu'bah ya, siapa saja yang aku menulis daripadanya satu hadis, maka aku adalah budaknya dia. Subhanallah. Siapa saja yang aku menulis daripadanya satu hadis, maka aku adalah budaknya dia. Ya. Jadi ini ketawaduan yang luar biasa. Jadi orang yang mengajarkan satu hadis saja sudah dianggap sebagai guru, dan dia siap dianggap sebagai budaknya. Dia siap berlaku seperti budaknya, mengajarkan satu hadis. Bagaimana dengan mengajarkan dua hadis? Bagaimana dengan mengajarkan satu kitab? Bagaimana dengan mengajarkan berkitab-kitab? Kemudian juga ada kata-kata yang dinisbahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, dinisbahkan kepada beliau ya, yang berbunyi, ana abdu man 'allamani walau harfan. Aku adalah budak orang yang mengajarkan ilmu kepadaku, walaupun hanya mengajarkan satu huruf saja. Jadi pokoknya orang memberikan ilmu kepadaku, aku adalah budaknya dia. Dia adalah terhormat di depanku. Aku rela menjadi budaknya dia. Aku rela berkhidmat kepada dia. Subhanallah. Inilah yang menjadikan ilmu itu barokah. Wa qala Yahya bin Sa'id al-Qattan, berkata Yahya bin Sa'id al-Qattan rahimahullah ta'ala, ana ad'u Allah lisyafi'i hatta fi salati. Aku berdoa kepada Allah untuk Imam Syafi'i, sehingga dalam salatku pun aku tetap berdoa untuk beliau. Jadi Yahya bin Sa'id al-Qattan ini adalah muridnya Imam Syafi'i, mendoakan gurunya Imam Syafi'i. Sampai-sampai di dalam salat pun mendoakan gurunya. Mungkin ketika sujud mendoakan gurunya, ketika tasyahud menjelang salam mendoakan gurunya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, sittah ad'u lahum saharat ahaduhum asy-Syafi'i. Ada 7 orang, aku selalu mendoakan mereka pada waktu sahur, pada waktu sholat tahajud maksudnya. Aku selalu mendoakan mereka di penghujung malam. Salah seorang dari mereka adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal adalah muridnya Imam Syafi'i. Di akhir malam ketika tahajud mendoakan beberapa orang. Beliau menyebutkan ada 6 orang yang disebut namanya. Salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i didoakan. Ya, ini akhlak, masya Allah. Dan inilah ilmu akan menjadi ilmu yang barokah.
alladhi tarawnahu aw 'ammatuhu minni huwa 'ani Syafi'i. Semua yang kamu lihat ini atau kebanyakannya yang dari aku ini semuanya adalah dari Imam Syafi'i. Jadi ini adalah Imam Ahmad mengakui keutamaannya Imam Syafi'i. Jadi ilmu yang ada padaku ini semuanya atau sebagiannya, bagian besarnya itu adalah berasal dari Imam Syafi'i. Saya mendapatkannya dari Imam Syafi'i, menisbahkan ilmu kepada gurunya, mengakui keutamaan gurunya. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, wa kadza yajibu 'ala al-muta'allimi al-i'tirafu bi fadli al-faqih wal iqraru bi anna al-'ilma min jihatihi iktasabahu wa 'anhu akhadahu. Demikian pula wajib atas penuntut ilmu mengakui keutamaan gurunya dan mengakui bahwa ilmu yang ada padanya itu berasal dari gurunya, dia ambil dari gurunya. Jadi menisbahkan ilmu kepada gurunya. Jadi jangan mentang-mentang seakan-akan tahu dengan sendirinya. Nah, disebutkan ini saya dari guru saya, yang saya dapat ini dari guru saya. Dia mengakui saya ambil dari dia, saya ambil dari beliau. Kemudian, waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah semoga Allah merahmatinya, wa idza kana rajulu qad 'allamahu ustaz, 'arafa qadra ihsanihi ilaihi wa syakarahu. Apabila seseorang itu diajar, diberi pelajaran oleh seorang ustaz, maka hendaklah dia mengakui ya kebaikan ustaz itu dan berterima kasih kepadanya. Kalau kita diberi ilmu oleh seorang guru, seorang ustaz, pertama-tama kita akui bahwa ustaz itu telah berbuat baik kepada kita, kemudian kita berterima kasih. Jadi guru yang mengajarkan ilmu kepada kita, kita akui bahwa dia telah berbuat baik kepada kita dan kita berterima kasih. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berkata lagi, wa 'alal muta'allimi an ya'rifa hurmata ustadihi wa yashkura ihsanahu ilaihi, fa inna man la yashkurin nas la yashkurillah wa la yajhad haqqahu wa la yunkir ma'rufahu. Sepatutnya bagi seorang murid itu mengakui atau ia mengakui kehormatan gurunya, mengakui kehormatan gurunya dan berterima kasih atas kebaikan gurunya kepadanya. Karena orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti belum bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti belum bersyukur kepada Allah. Allah mengatakan apa? Anishkurli wali walidai, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada ibu bapakmu. Ibu bapak, demikian kalau guru adalah ibu bapak kita, ibu bapak kita. Tidak menutup-nutupi haknya guru, tidak mengingkari kebaikannya guru. Jadi jangan menutup-nutupi kebaikan guru kepada kita. Jangan merasa seakan-akan kita tidak mendapat ilmu dari dia. Kita akui saja, saya dapat ilmu dari dia. Dia telah berbuat baik kepada saya harus berterima kasih kepada dia. Ini akhlak kepada guru, ya, guru. Semua guru, terutama adalah guru agama. Karena guru itu adalah orang yang mengajarkan kepada kita, walaupun satu huruf saja dia adalah guru kita, walaupun mengajarkan satu hadits saja adalah guru kita. Apalagi ilmu agama yang kita bawa sampai mati nanti. Kemudian di sini ada penjelasan yang agak panjang sedikit, tapi bagus sekali penjelasannya. Saya bacakan ya. Saya bacakan dan ini penutupannya. Wa qala 'Allamatul Qasim Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, berkata seorang ulama besar dari Al-Qasim, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Beliau adalah gurunya Syekh Utsaimin. Ini gurunya Syekh Utsaimin ya. Beliau punya banyak kitab, di antara kitab tafsir Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil
Manan atau dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Ada terjemahannya, bagus ya, ringkas, padat, sistematis, bagus sekali. Saya bacakan di sini kata-kata yang sangat indah dan kita akan mengambil banyak pelajaran daripadanya. Wa yanbaghi lil muta'allimi an yuhsinal adab ma'a mu'allimihi. Sepatutnya bagi para penuntut ilmu untuk beradab dengan adab yang baik terhadap gurunya, beradab dengan adab yang baik kepada gurunya, akhlaknya yang baik kepada gurunya. Wa yahmadallaha id yassara lahu ma yu'allimuhu min jahlihi. Kemudian memuji Allah karena Allah telah memberikan kemudahan kepadanya dengan adanya seorang guru yang mengeluarkannya dari kebodohannya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah ada guru yang menghilangkan kebodohan saya, yang mengeluarkan saya dari kebodohan. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhyihi min mautih. Ada guru yang menghidupkannya dari kematiannya. Ya. Karena orang bodoh sama dengan orang mati. Guru menghidupkan dia menjadi orang yang tidak bodoh lagi. Wa yuqiduhu min sinatihi, yang membangunkannya dari tidurnya. Orang bodoh itu seakan-akan orang yang tidur. Ya, orang ahli maksiat ini disadarkan, diajak taubat, diajak kembali kepada Allah, dituntut menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yantahizul fursah kulla waqtin fil akhdi anhu. Dan hendaklah selalu memanfaatkan kesempatan dalam semua waktu untuk mengambil ilmu dari gurunya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan dalam semua waktu. Ya, kita selalu ambil kesempatan untuk mengambil ilmu dari guru. Kesempatan, mumpung ada guru, jangan disia-siakan. Ambil ilmu dari dia, ilmu apapun, ilmu yang diucapkannya, adabnya, akhlaknya, dan yang lain-lainnya. Wa yu'tiru du'a lahu hadiran wa ghaiban. Dan juga banyak mendoakan gurunya, baik ketika gurunya hadir atau ketika gurunya tidak hadir. Jadi banyak mendoakan gurunya, di depan gurunya, di belakang gurunya, banyak mendoakan gurunya. Kalau di depan gurunya mungkin mendoakan jazakallahu khair, barakallahu fikum, jazakumullahu khair, ahsanallahu ilaikum. Kalau di belakang gurunya yang mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Lalu beliau bawakan hadisnya Nabi yang tadi itu ya. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka berilah dia balasan. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum kafa'tumuhu. Kalau kamu tidak bisa memberikan balasan kepadanya yang mencukupinya, maka doakan. Jika dengan doa itu seakan-akan kamu telah membalas kebaikannya, didoakan. Orang berbuat baik. Lalu diterangkan di sini, wa ayyu ma'rufin a'zamu min ma'rufil ilmi wan nushi wal irsyad. Kebaikan mana yang lebih besar daripada kebaikan ilmu, kebaikan nasihat, dan kebaikan petunjuk? Ya. Ada dua orang. Yang satu memberi kepada antum uang, yang satu memberikan kepada antum ilmu. Yang lebih besar kebaikannya yang mana? Yang lebih besar kebaikannya adalah ilmu. Ya, ini tidak ada kebaikan yang lebih besar daripada kebaikan ilmu, memberi nasihat, memberi ilmu, memberi petunjuk. Dan itu kedermawanan tingkatannya banyak. Di antara tingkatan kedermawanan yang paling tinggi adalah dermawan memberikan ilmu, bukan hanya harta, ilmu. Fa kullu mas'alatin ustufidat 'anil insan fama fawqaha hasala biha naf'un lil muta'allimiha wa ghairihi fa innahu ma'rufun wa hasanatun tajri li sahibiha. Ya, ini motivasi ini ya. Semua masalah yang bermanfaat bagi seseorang, ya,
Kemudian juga itu adalah merupakan suatu kebaikan. Jadi seorang guru ketika menjelaskan satu masalah atau bahkan lebih, 2 masalah, 3 masalah, kemudian masalah itu bermanfaat bagi muridnya, bermanfaat bagi orang lain, maka ini adalah kebaikan dan ganjarannya mengalir terus. Ini namanya sedekah jariyah. Ini ganjarannya ganjaran mengalir. Jadi ada satu masalah, kita berikan kepada orang, kita jelaskan, orang itu benar-benar mengambil manfaat daripadanya, atau juga orang lain mengambil manfaat daripadanya, maka ini adalah kebaikan dan ganjarannya mengalir terus. Lalu beliau memberikan contoh di sini. Contohnya ini ya. Wafat akhbarani sahibun li, telah memberitahukan kepadaku seorang temanku. Ini yang berkata siapa? Yang berkata siapa tadi? Yang berkata Syekh As-Sa'di ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Telah memberitahukan kepadaku seorang temanku, kana qad afta fi mas'alah fil fara'id wa kana syaikhuhu qad tuwfiya. Ya. Annahu ra'ahu fil manam yaqra'u fi qabrihi. Faqala al-mas'alatul fulaniyah allati aftaitu fiha wasalani ajruha. Ya. Jadi ada orang memberitahu beliau bahwasanya ada seorang yang memberikan fatwa dalam masalah ilmu faraid. Jadi memberikan fatwa dalam ilmu faraid, ilmu warisan ya, menjelaskan masalah ilmu warisan. Sementara gurunya sudah meninggal dunia. Ya. Jadi ada seorang ulama memberikan fatwa dalam masalah ilmu faraid. Ya. Ulama ini punya guru. Gurunya sudah meninggal dunia. Kemudian ulama yang memberikan fatwa ini, ketika tidur mimpi ketemu gurunya. Apa kata gurunya? Permasalahan yang kamu fatwakan itu ganjarannya sampai kepadaku di kuburan ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi al-mas'alah al-fulaniyah allati aftaita fiha wasalani ajruha. Yang memberi fatwa ini siapa? Gurunya atau muridnya? Yang memberi fatwa ini muridnya. Yang memberi fatwa muridnya masih hidup memberikan fatwa. Gurunya sudah mati. Murid yang masih hidup ini mimpi ketemu gurunya. Kata gurunya, masalah yang kamu fatwakan itu ganjarannya mengalir sampai ke kuburanku. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi mengakui kebaikannya guru. Wa hadza amrun ma'rufun bi syara', dan ini merupakan suatu kebaikan menurut syariat, bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjadi pelopor suatu kebaikan, maka dia mendapat kebaikan itu, mendapat ganjarannya dan ganjaran orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Jadi di sini ini juga motivasi bagi kita semuanya untuk supaya kita punya amalan, ketika kita mati ganjarannya mengalir, termasuk menyebarkan ilmu ini, mendakwakan ilmu. Jadi intinya di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita mendoakan guru dan mengakui keutamaannya guru. Sebenarnya nanti ada satu lagi adab ihtimalus syai', yaitu adab tentang kita sabar terhadap sifatnya guru, nanti aja pada waktu berikutnya, karena masih ada pertanyaan kemarin yang belum terjawab dan sekarang akan jawab saya insyaallah sampai pukul 5 nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, zaman sekarang adalah zaman fitnah. Apabila kami salah memilih guru maka fatal akibatnya. Apa boleh kami memilih satu guru saja, namun kami ketahui guru itu tidak fanatik buta kepada gurunya? Iya. Silahkan milih satu guru, tidak apa-apa.
Yang penting jangan menjelekkan guru-guru yang lain. Yang kemarin kita bicarakan itu adalah kelompok yang fanatik dengan gurunya, menjelek-jelekan yang lainnya. Seakan-akan yang lain salah, jelek, jangan kalau itu. Satu guru silahkan, daripada besok satu guru silahkan. Kemudian juga kalau minta fatwa sebaiknya memang kepada satu guru. Karena kalau kepada banyak guru nanti bingung. Kalau di orang awam tanya kepada ini jawabannya begini, tanya kepada itu jawabannya begitu, bingung nanti. Cari aja satu guru yang mana guru itu punya ilmu dan dia juga mempunyai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu dan bertakwa. Insyaallah selamat punya ilmu, bertakwa kepada Allah. Ustaz, manakah yang harus diutamakan antara menuntut ilmu dengan melaksanakan amanat apabila keduanya berada pada saat yang sama dan harus dipilih salah satu? Misalkan amanat di organisasi dan sebagainya. Mohon penjelasannya, jazakallahu khair. Ini pertanyaannya kurang jelas. Amanatnya apa dulu? Amanatnya apa dulu ya? Jadi ini belum kurang dijelaskan ini. Kecuali kalau kerja, jam kerja ya tidak boleh. Kita waktu jam kerja kita pergi mencari ilmu dilarang. Karena jam kerja miliknya majikan kita. Kecuali kalau minta izin, saya minta izin untuk pulang dulu. Minta izin tidak apa-apa, diizinkan, silakan. Ya, ini ada pertanyaan lagi mengenai dakwah di Facebook. Banyak di antara kita yang terkadang mendebat ahli bid'ah yang makin berkembang di Facebook. Bahkan kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendebat mereka. Apa hukum yang demikian ini? Jangan dilakukan ini. Ya. Jadi Facebook itu tidak usah debat. Tidak perlu debat di dunia maya nanti jadi. Karena dilihat oleh banyak orang. Orang saat dunia bisa lihat, ribut aja. Akhirnya orang ini heran, ini Islam ini ceritanya kok ribut saja. Ya, Facebooknya orang Islam itu isinya hanya bertengkar saja. Sampai kapan terus? Kok usah dilayan? Ya. Nanti ada yang bikin apa namanya? Bikin Facebook dengan akun judulnya anti bid'ah, anti Wahabi. Ada yang menandingi lagi, aku Wahabi sejati. Ya. Ada lagi yang anti ini. Ya, tidak usah ribut di dunia maya sudah. Jadi sekali lagi jangan ikut-ikutan seperti ini. Tidak ada faedahnya, tidak ada faedahnya, tidak ada faedahnya, tidak ada faedahnya. Ya. Yang ada malah timbul fitnah, debat usir, tambah hati kita keras, tambah kita jauh dari Allah, tambah mangkel. Ya. Dan juga orang yang lihat pun juga lucu. Ini orang Islam ini lucu sekali. Jadikan hiburan aja. Jadi seakan-akan pertengkarannya orang Islam dijadikan hiburan saja. Iya. Sampai ini mohon maaf ya. Ini saya baru dapat ilmu baru ini. Tapi saya mohon maaf dari status khawatir bisa menimbulkan kesalahpahaman. Karena sekarang ini pertanyaan cukup ya, sudah banyak ini ya. Sekarang ini banyak ilmu gaduh. Ya, ilmu gaduh. Al-ilmul qaduhu. Ilmu gaduh. Betul, sekarang banyak ilmu gaduh. Suka gaduh loh. Ya, buta hati gaduh. Contohnya begini. Seperti misalnya simbolnya pustaka Imam Syafi'i. Ya, simbolnya itu dikatakan seperti mata satu. Itu simbolnya Dajjal. Berarti pustaka Imam Syafi'i ini adalah pengekornya Dajjal. Nah, ini kan ilmu gaduh ini. Ini benar-benar ilmu gaduh yang luar biasa. Itu bukan mata satu, bukan apa, kebetulan hurufnya itu ada P pustaka. Jadi betul demikian I S. Jika seakan-akan bentuk seperti sangat mata. Lalu dikatakan ini simbolnya Dajjal. Ilmu gaduh ini. Demikian pula juga saya lihat ini foto-foto apa namanya pangkatnya polisi di Arab Saudi. Itu di simbol seakan-akan simbolnya mata semuanya, mata satu. Berarti Saudi ini adalah Dajjal. Iya. Sampai ada yang lucu. Ini baru ini saya dapat baru, teman saya mau posting itu. Foto menimbulkan fitnah. Ya. Kalau ada di sini ada LCD saya tunjukkan antum. Mohon maaf ya, agak vulgar sedikit tidak apa-apa ya. Ya, vulgar sedikit dan apa-apa, sekali-sekali aja ya. Kan sekarang itu ada simbol, kalau simbol segitiga. Saya juga khawatir nanti ini loh, dibikin simbolnya Yahudi nanti ini. Saya kadang khawatir, ini di belakang itu ada simbolnya apa namanya, simbol bintang ini. Wah, ini berarti masjidnya Zionis ini. Wah, ini masjidnya anti Zionis ini. Karena nanti ada saja ilmu gaduh itu ada nanti di gaduh
instan. Sampai ada yang mengatakan, mohon maaf ya, ini agak vulgar sedikitnya, ibu-ibu di rumah, bapak-bapak, para profesor, para dokter yang mendengarkan jangan tersinggung ya. Ya, ini bahaya, jangan pakai celana dalam, karena celana dalam itu bentuknya segitiga. Segitiga simbolnya Yahudi. Jadi celana dalam itu adalah merupakan propaganda Yahudi. Nggak boleh pakai celana dalam itu. Ini yang gadok-gadoknya ini. Sampai pakai celana dalam pun nggak boleh. Katanya celana dalam itu propaganda Yahudi karena segitiga kan bentuknya. Segitiga itu kalau di segitiga model gini ditambah segitiga lagi di atasnya gini jadi simbolnya Yahudi. Berarti celana dalam itu adalah propaganda Yahudi. Nggak boleh pakai celana dalam. Wah ini yang gadok memang gadoknya ini sudah. Jadi hati-hati ya. Memang sekarang ini benar-benar zaman fitnah. Hati-hati dengan ilmu-ilmu gadok yang seperti itu. Kalau saya senang dengan ilmu pasti saja. Quran, Sunnah pasti jelas. Ilmu-ilmu gadok jangan. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Yang kemarin dulu aja ya. Saya selesaikan. Ustaz, kewajiban kita sebagai penuntut ilmu salah satunya adalah menghafal. Lalu bagaimana Ustaz jika posisi kita sedang bekerja berada di suatu lembaga dakwah, namun individu-individu yang berada di dalam lembaga itu tidak mencerminkan apa yang didakwahkan, walau tidak semua individu. Di sana ada riba, ada kefasikan, kezaliman, tidak amanah dan sebagainya. Walhasil membawa dampak ke hati kita dan menjadi ganjalan. Ditambah lagi dengan zalim atas hak dan kewajiban yang dikhawatirkan akan menumbuhkan penyakit hasad di antara saudara seiman. Pertanyaan Ustaz, apakah kita harus menjauhi bahkan boleh meninggalkan lingkungan seperti ini walau dari segi outputnya lembaga ini sangat bermanfaat sekali bagi umat, namun di saat tidak baik, dirasa tidak baik bagi kesehatan hati kita sehingga melemahkan kita dalam hal ilmu atau hafalan. Ini ada hadisnya dari Nabi. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-mu'min alladhi yukhalidun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalidun nas wa lam yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka lebih baik dari seorang mukmin yang tidak mau bergaul manusia karena tidak sabar terhadap gangguan mereka. Berarti jawabannya, selama keberadaan antum di sana bermanfaat, bermaslahat dan tidak membuat antum futur, ya, bermanfaat, bermaslahat, antum bisa istiqomah di sana, teruskan di sana, itu baik. Ibaratnya air, walaupun dia berada di laut yang asin, dia tidak ikut-ikutan asin, tidak terpengaruh. Tapi kalau ternyata keberadaan antum di sana kuatnya bisa merusak dirinya antum, bisa merusak diri antum, bisa tidak istiqomah, bisa putus, ya jangan. Jadi masing-masing orang tahu keadaan dirinya, masing-masing orang tahu kondisinya. Apakah saya termasuk yang mampu terjun di sana, tidak terpengaruh, bahkan memberikan pengaruh, mewarnai, ataukah saya termasuk yang tidak mampu, saya malah bakal rusak, saya bakal futur. Jadi masing-masing orang tahu keadaannya. Di sini ada pembahasan kapan, ya, kapan uzlah lebih afdal, kapan bergaul dengan manusia lebih afdal. Intinya adalah masing-masing orang tahu tentang keadaannya. Hukum secara umum yang afdal adalah bergaul dengan manusia. Jadi hukum secara umum yang afdal bergaul dengan manusia, kumpul manusia, memberi manfaat pada manusia, dengan catatan kita tidak rusak. Jadi kita bisa mewarnai dan kita tidak terwarnai oleh keburukan mereka. Tapi kalau tidak mampu, lebih baik uzlah, mengasihkan diri aja, menjauhkan diri daripada kita nanti yang rusak sendiri. Ya. Saya selesaikan dulu ya, kemarin dulu ya. Ustaz, apakah belajar tarikh atau ilmu sejarah itu perlu? Mengingat pendapat Imam Ibnu Khaldun yang memprioritaskan atau mengajarkan belajar sejarah. Sejarah itu perlu. Yang menjadikan banyak penyelewengan, penyelisihan adalah karena tidak tahu sejarah. Tahu sejarah itu perlu. Termasuk sejarah dakwah sunnah di Malang. Itu juga perlu diketahui. Yang menjadikan kacau dakwah sunnah karena mereka-mereka banyak yang tidak tahu sejarah dakwah sunnah di kota Malang. Misalnya seperti itu. Jadi sejarah ini perlu.
Sejarah ini perlu. Sehingga jangan sampai nanti dikatakan Wahabi, ini apa namanya, Masjid An-Nur mengajarkan Wahabi, RDI Wahabi, ajaran baru dan macam. Tidak ada Wahabi. Anda tahu Imam Bonjol, tuanku Imam Bonjol itu mengajarkan ajaran yang sama dengan kita. Jadi tuanku Imam Bonjol itu mengajarkan ajaran yang sama dengan kita. Bahkan salah seorang ustaz yang pernah datang ke tempatnya tuanku Imam Bonjol sana, di mana? Di Padang kalau nggak salah ya, di Sumatera Barat ya. Seorang ustaz pernah ke sana, itu sampai ke perpustakaannya tuanku Imam Bonjol, dan di sana beliau mendapatkan di antara buku rujukannya tuanku Imam Bonjol adalah buku Fathul Majid, syarahnya kitab Tauhid. Itu kalau orang sekarang yang mengatakan tuanku Imam Bonjol itu Wahabi, pahlawan nasional beliau, ya. Jadi pahlawan nasional. Jadi belajar sejarah ini perlu supaya kita tahu ini bukan ajaran yang baru. Ini adalah ajarannya tuanku Imam Bonjol. Ini adalah ajarannya Panglima Sudirman. Panglima Sudirman juga mengajarkan seperti ini. Ini ajaran orang Indonesia asli. Ya. Ini ajaran yang melawan penjajah Belanda. Seperti itu. Jadi sudah jam 5 ini. Pertanyaan masih ada. Saya simpan dulu aja pertanyaan yang belum terjawab. InsyaAllah nanti dijawab pada waktu berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita bahas ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang benar-benar bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Allah menjadikan kita sehat walafiat, istiqamah, dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.